Dah nampak. Oh, Mandiri. Dah nampak. Boleh daftar ya? Saya tak boleh buka akaun ni. Cuma untuk rakyat Indonesia saja boleh buka akaun Mandiri ni. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Malaysia dibuat heran, tiket Indonesia versus China terjual ludes dalam hitungan 5 menit. Pecah rekor Asia penjualan tiket tercepat di Asia. Indonesia versus China tercepat di Asia, guys. Penjualan tiket. Antara timnas Indonesia melawan China. Guys, tiket ASEAN All Star masih tersisa, tapi tiket Indonesia versus China ludes dalam sehari. Suasana kualifikasi Piala Dunia ini benar-benar beda kelas. Yuk, kita simak video ini. Aduh, abang tak bisa beli tiket Indonesia lawan China. Apa benda ni weh? Bagi sobat yang belum tahu, untuk pembelian tiket laga kandang terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dibuka besok Khamis 15 Mei pukul 10 pagi waktu Jakarta. Terima kasih dan respect kepada sahabat Rawang yang update abang pasal ini. Terakhir kali abang coba membeli tiket untuk Indonesia versus Bahrain, gue gagal kerana tidak bisa masuk aplikasi Living. Abang diberitahu perlu memiliki akaun Mandiri. Akaun Mandiri. Macam itulah bank sudah nak tutup. Baru saja parking tengah cari bank Mandiri. Ini pertama kali saya datang kawasan ni, guys. Sorry brother, where is the Mandiri Bank? Oh, sudah pindah mana? Oh, tak tahu. Okay, tak apa. Thank you. So yang branch ini dah tutup, so aku kena cari yang lain lah. Sekarang kita kena gerak. Mau cari bank Mandiri ya, guys? Perlu daftar ya? Harap boleh buka akaun lah. Kalau tak, esok memang tak boleh beli tiket lah. Dah sampai lokasi kedua. Okey. Mana ni? Dah nampak. Oh, Mandiri. Dah nampak. Boleh daftar ya? Saya tak boleh buka akaun ni. Cuma untuk rakyat Indonesia saja boleh buka akaun Mandiri ni. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Yang lebih penting, gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys? Tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Please komentar di sini. Tiket pertandingan Indonesia versus China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia langsung habis tak bersisa. Aduh, abang tak bisa beli tiket Indonesia lawan China. Apa benda ni weh? Sold out tiket timnas Indonesia yang dibuka di Livin Mandiri jam 10 pagi tadi. Ini sudah dikonfirmasi di akun Livin Mandiri, cuy. Gila, banyak juga yang nonton. Merahkan GBK sampai bertemu di GBK ya. Jadi kalau ada yang nawarin tiket di kolom komentar VT ini, skip ya. Hati-hati penipuan. Udah ada korbannya. Udah ada yang kena tipu. Ya, kalau lu mau tiket komunitas langsung ke CP-nya aja di La Grande Indonesia atau di Ultras Garuda. Kalau ada yang nawarin just tip, bohong. Antusiasme supporter begitu membara, stadion seakan menjadi panggung utama gairah sepak bola nasional. Sementara di Malaysia, laga ASEAN All Star mengalami nasib yang jauh berbeda. Sepi, lesu, bahkan federasi tampak mulai panik. Sampai hari ini, tiket masih tersisa banyak. Kursi kosong masih menghantui stadion, dan atmosfer pun jauh dari yang diharapkan. Pertanyaannya, apa yang salah? Magnet luar biasa Timnas Indonesia. Rekor ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa di mata supporter. Tak peduli siapa lawannya, selama Garuda bertanding, gelombang dukungan selalu mengalir deras. Ya, benar. Di dunia sepak bola, bukan hanya kualitas permainan yang menentukan atmosfer pertandingan, tetapi juga keterikatan emosional supporter dengan timnya. Timnas Indonesia tidak hanya menjadi simbol olahraga, tetapi juga representasi harapan dan harga diri bangsa. Maka, tiket pun ludes secepat kilat, mengalahkan rekor penjualan banyak laga besar lainnya di Asia. Sebaliknya, laga Asian All Star, meskipun menampilkan nama-nama besar dari berbagai negara, tampaknya gagal membangun koneksi emosional dengan penonton. Tanpa keterikatan yang kuat, pertandingan bintang-bintang ini justru terasa hambar, seperti sajian mahal yang tak menggugah selera. Kontras yang menggelitik, tak hanya soal kecepatan penjualan tiket, bahkan atmosfer media sosial pun sangat kontras. Timeline dipenuhi dengan euforia pencinta sepak bola Indonesia. Para supporter saling berbagi kebahagiaan mendapatkan tiket, sementara yang kehabisan mulai berburu di pasar sekunder.
Yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Mau minta tiket gratis? Berkaitan dengan perlawanan MU dengan ASEAN All-Star, jualan setakat ini 45,000, tak mustahil hari jadi lebih banyak, tinggi lagi jualan. Macam mana YB melihat perkara ini? Saya rasa untuk perlawanan tersebut memang ada banyak minat lah, dan ramai sedang berbincang mengenai perlawanan tersebut. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Tolong Thank beli you. tiket, guys. Setiap negara ASEAN hanya satu pemain saja. Baik. Okey. Oh. Kita mula dengan penjaga gol Faiz. Penjaga gol kita bawa daripada Timor Leste. Yeah. Oh, Penjaga ada gol Timor yang mempunyai Leste. caps terbanyak untuk Timor Leste, Junildo. Yes. Okay. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia? Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. J. Ijes. J. Noah. Januah Ijes. Ya. J. Noah Izzas. Yang kedua, kita ada juga daripada Singapura. Sebenarnya daripada Singapura ni, ketika kita melakukan research ni ada dua nama, Kish. Tetapi saya akan lebih cenderung kepada Irfan Fandi, pemain daripada Port FC yang mempunyai 40 lebih caps bersama dengan Singapura. Left centre back kita akan ke Filipina untuk pemain yang akan berhadapan dengan pasukan daripada Timur Tengah di quarter final ACL nanti bersama-sama dengan Buriram Al-Ahli. Bersama-sama dengan Buriram United, Jefferson Tabinas. What a player. What a player. Baiklah, kita masuk ke midfield 4. Midfield 4. Kita mula dengan right wing back dulu, Kish. Right wing back kita akan import daripada Myanmar. Okey. Hein Tet Aung. Left wing back pula, kita ada Kidavon Suvani, captain. Captain pasukan Laos. What a player. What a player. Ini adalah senarai pemain-pemain ASEAN ya, yang mana mewakili ASEAN untuk melawan Manchester United. Dua pemain tengah, pertama adalah Azwan Ali Rahman daripada Brunei, pemain di PMM Brunei, berpengalaman bermain di S-League. Azwan Ali Rahman akan bergandingan dengan siapa lagi kalau bukan kapten pasukan King Thailand, Shanatip Songkrasin. Kita akan ada Siang Chen Tia daripada Cambodia. Main striker kita ada, ini pemain favourite saya, maafkan saya semua, ini pemain favourite saya, Nguyen Tien Lin. Untuk posisi right wing, pemain terakhir yang kita akan bariskan, siapa lagi kalau bukan Tonggak Johor Darul Takzim. Arif Aiman. Arif Aiman, ya benar. What a play. What a team sebenarnya, Kish. Okey sebenarnya tim ni okey. Tim ni okey. Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All Stars belum terjual habis dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Permasalahan muncul dari sisi komersial, khususnya penjualan tiket pertandingan. Dari harga yang resmi dirilis, mereka menjual tiket termurah sekitar Rp190.000 dan yang paling mahal mencapai Rp5,7 juta. Tapi lagi-lagi ketika Malaysia mengincar pasaran fans sepak bola Indonesia yang fanatik, maka ini sekedar nama besar di atas kertas tiket. Untuk laga yang mempertemukan ASEAN All Stars melawan Manchester United, masih banyak tersisa. Beberapa hari berlalu, namun jumlah tiket yang terjual pun belum menyentuh angka yang memuaskan, hanya masih sekitar setengah dari kapasitas Stadion Bukit Jalil yang mencapai 85.500 kursi. Buat yang gak kebagian tiket timnas Indonesia versus Cina dan bertanya-tanya, Bang, kira-kira ada periode penjualan kedua enggak? Bang, kira-kira ada gelombang kedua enggak? Bang, kira-kira ada part kedua enggak? Kita bahas, gaskan! Penjualan tiket timnas Indonesia versus Cina baru dibuka kemarin nih, tanggal 15 jam 10 pagi. Dan tadi malam dapat pemberitahuan kalau tiket udah sold out. Dan masih banyak fans timnas Indonesia yang pengen nonton, pengen datang ke stadion, pengen ribun, tapi nggak kebagian tiket. Untuk periode penjualan tiket kedua, menurutku nggak ada, guys. Sekali lagi disclaimer, ini pendapatku, guys. Karena berkaca pada dua pertandingan home timnas Indonesia pada saat lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, itu tiket hanya dijual satu kali, satu periode, dan full dijual di Live In by Mandiri. Tapi kan Bang, waktu lawan Bahrain ada Bang periode penjualan kedua.
Untuk waktu laga home lawan Bahrain sebenarnya itu bukan periode penjualan kedua guys, tapi sebenarnya itu jatah tiket yang disediakan oleh PSSI untuk supporter tim tamu atau supporter Bahrain yang kebetulan tiketnya nggak laku karena Bahrain nggak ada yang mau nonton tuh, nggak ada yang mau datang ke GBK, makanya tiketnya dialihkan dijual untuk supporter dan fans timnas Indonesia yang dijual melalui Kita Garuda. Dari pengalaman itu aku simpulin kalau periode penjualan kedua tiket timnas Indonesia versus Cina itu nggak ada, tapi ini cuma kemungkinan dan full pendapatku guys. Dan sekarang untuk alih tangan dan transfer Garuda ID juga dikenakan biaya. Dan hati-hati juga untuk kalian yang beli di luar penjualan resmi, karena banyak banget nih yang dirugikan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi gimana guys, siapa aja nih yang udah dapat tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina? Coba absen di kolom komentar nih guys, kalian dapat di tribun mana? Dan absen juga buat kalian yang nggak kebagian tiket timnas Indonesia tapi pengen tribun di GBK, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk udah habis guys, udah ludes. Di follow. Gaskan! Sepak bola kembali mengguncang tanah air. Tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia dibuat heran, tiket Indonesia versus China terjual ludes dalam hitungan 5 menit. Pecah rekor Asia penjualan tiket tercepat di Asia. Indonesia versus China tercepat di Asia guys. Penjualan tiket. Antara Timnas Indonesia melawan Cina yang akan digelar pada Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Ya, dalam sekejap tiket pertandingan bergengsi itu habis diserbu para supporter Garuda yang tak sabar menyaksikan aksi Marcelino DKK bertarung demi mimpi ke panggung dunia. Namun yang mengejutkan, bukan cuma masyarakat Indonesia yang berburu tiket. Penggemar dari Malaysia pun ikut antre dan berebut, bahkan banyak yang tak kebagian. Fenomena ini sontak mengundang tanya dan juga rasa panas dari tetangga sebelah. Sementara itu, di sisi lain Selat Malaka, Malaysia dan AFF tengah mempersiapkan laga prestisius antara ASEAN All-Stars versus Manchester United yang juga digelar di bulan Juni. Tiket pertandingan itu sudah dibuka sejak jauh hari. Namun hingga kini, tiket ASEAN All-Stars versus MU belum juga habis terjual. Bahkan, warga Malaysia sendiri terlihat tak begitu berminat. Bukannya beli, mereka justru ramai-ramai meminta tiket gratis. Fenomena yang membuat dunia maya bertanya-tanya, ini laga bintang ASEAN atau sekadar ajang cari sensasi? Yang lebih lucu lagi, FEM dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa tiket laga tersebut sudah habis. Padahal di lapangan, kenyataannya justru sebaliknya. Tribun masih kosong dan pembeli sepi. Kontras dengan laga Indonesia versus Cina yang tiketnya langsung raib hanya dalam menit pertama penjualan dibuka. Dan tiket juga ada dijual, so saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Sontak banyak yang meragukan pernyataan tersebut, mengingat laga ASEAN All-Star versus MU benar-benar luput dari pembahasan. Jadi sungguh aneh jika tiba-tiba tiket ASEAN All-Star diklaim hampir habis. Karena kenyataannya, supporter Malaysia sendiri ingin EVA menggratiskan tiket ASEAN All-Star. Melihat antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia, AFF dan Malaysia tampaknya tak tinggal diam. Mereka pun bergerak cepat. Mulailah sederet kreator konten dari Malaysia digerakkan dengan misi khusus, promosikan habis-habisan laga ASEAN All-Stars, video TikTok bertebaran, panduan beli tiket dibagikan, bahkan influencer dibayar demi menarik minat publik. Namun hasilnya tetap zonk, antusiasme tak kunjung naik. Bahkan, beberapa kreator TikTok dari Malaysia malah ikut beli tiket Indonesia vs China, menunjukkan di mana sebenarnya gairah sepak bola ASEAN berada saat ini. AFF dan FEM pun dikabarkan gerah melihat kenyataan pahit ini. Alih-alih menjadi pusat perhatian lewat laga eksibisi mewah, mereka justru harus menyaksikan Indonesia mencuri panggung dengan kekuatan dukungan rakyatnya sendiri. Seperti yang sudah diketahui, tiket laga Timnas Indonesia vs China sudah terjual puluhan ribu dalam waktu singkat. Yang mana laga ini benar-benar sangat dinanti-nanti oleh semua kalangan. Bahkan kabarnya banyak YouTuber luar negeri berbondong-bondong akan datang menyaksikan langsung laga Indonesia vs China di GBK. Bukan hanya itu, media seperti ESPN dan media Eropa lainnya juga akan meliput langsung suasana Gelora Bung Karno jelang melawan China. Dan laga ini juga disiarkan langsung di banyak negara, yang mana hal ini mendapat banyak reaksi dari para negara rival Indonesia di wilayah ASEAN. Reaksi publik Thailand sebut Indonesia sudah di level yang berbeda. Banyak netizen Thailand berkomentar di Facebook menyebut Indonesia sudah berlevel dengan negara-negara ASEAN.
Setiap pertandingan Indonesia selalu mendapat sorotan media Eropa. Sedangkan kita Thailand harus banyak belajar dari Indonesia, tulis komentar netizen Thailand. Selanjutnya, dari sekian banyak negara ASEAN yang memuji Indonesia, ada satu negara yang malah menyinggir Indonesia. Pertandingan Indonesia versus China pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno jadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya oleh warga Indonesia, tapi juga oleh banyak warga Asia Tenggara, termasuk dari Malaysia sendiri, sebagai negara jiran yang dekat. Tentu ikut merasa bangga ya guys. Indonesia saat ini jadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ini bukan pencapaian biasa, ini langkah besar yang layak diapresiasi. Jadi, selamat untuk timnas Indonesia. Semoga bisa tampil solid, apalagi bermain di kandang sendiri. Semoga 3 poin bisa diraih dan jadi modal penting untuk lolos ke babak berikutnya. Tingginya antusiasme warga untuk pertandingan ini bisa dilihat dari penjualan tiket yang langsung habis dalam waktu sehari. Bahkan banyak yang tidak kebagian meski sudah siap dari awal. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat untuk timnas Indonesia. Stadion diprediksi akan penuh sesak dengan semangat merah putih. Suasana yang meriah seperti ini jelas jadi kelebihan tersendiri untuk tim tuan rumah. Ini bukan sekadar pertandingan guys, tapi ajang unjuk kekuatan dan dukungan moral seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, pertandingan ASEAN All Star memang belum mendapat respon yang sama besar. Tiketnya masih tersedia dan penjualan terbilang lambat. Tapi bukan berarti pertandingan ini tidak penting. Justru ini momen awal untuk mengenalkan semangat sepak bola ASEAN ke skala yang lebih luas. Namun kalau dibandingkan dengan laga kualifikasi Piala Dunia seperti Indonesia versus China, jelas auranya berbeda guys. Pertandingan timnas Indonesia membawa harapan dan gengsi yang jauh lebih besar. Banyak orang ingin melihat perwakilan ASEAN tampil di pentas dunia, dan saat ini Indonesia menjadi harapan utama itu. Semoga saja event seperti ASEAN All Star juga bisa bersinar dan membawa dampak positif untuk sepak bola Asia Tenggara ke depannya. Jadi guys, penjualan tiket yang kontras antara dua pertandingan ini bukan tanpa alasan, karena yang satu adalah laga kualifikasi Piala Dunia dengan timnas Indonesia sebagai harapan besar ASEAN, dan yang satu lagi yang masihlah dalam tahap memperkenalkan semangat persatuan sepak bola regional. Apapun itu, dua-duanya punya peran penting dan khusus untuk timnas Indonesia. Semoga sukses di laga nanti dan terus melangkah hingga bisa mewakili ASEAN di panggung dunia. Kalau kalian punya pendapat atau info tambahan, boleh banget ya tulis di kolom komentar, insyaallah. Ya, terima kasih sudah nonton. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.